Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 10 Pak Huda dan juga pimpinan Komisi 10 Bu Hetifah dan Pak Fikri, teman-teman anggota Komisi 10 dan juga Pak Nadiem, Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek beserta seluruh jajaran. Saya ingin menambahkan saja beberapa catatan. Yang pertama tentu yang terkait dengan guru honorer yang sudah sangat luar biasa heboh ya. Saya mengapresiasi statement atau pernyataan tegas dari Pak Nadiem tadi bahwa Kemendikbud berada di sisi guru honorer. Ini pernyataan yang sangat penting, perlu kita garis bawahi dan kita saksikan, kita tunggu pembuktiannya dan tentu harus kita support bersama. Artinya Komisi 10 dengan Kemendikbud akhirnya harus terus-menerus bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan guru honorer ini sampai setuntas-tuntasnya. Plus titipan suara dari Dapil kami, Mas Menteri, Dapil Kabupaten Bogor, khususnya guru agama, pendidikan guru agama atau guru pendidikan agama Islam khususnya. Ini ada persoalan pertama tentu tidak ada formasi di sana, ya. Tidak ada kuota, sehingga mereka kemarin bertemu kepada saya dan menyampaikan aspirasi tersebut untuk diperjuangkan kuotanya, untuk mendapatkan formasi, plus tentu kesejahteraan yang masih sangat minim. Padahal guru pendidikan agama ini menjadi sangat penting, terutama dalam konteks pembentukan karakter Pancasila. Guru swasta yang berhak menjadi ASN setuju, itu memang hak mereka, tetapi kemudian bagaimana yang tadi sudah disampaikan berkali-kali, jangan sampai mereka tercerabut dari sekolah swasta dan perlu ada terobosan. Saya alirkan aspirasi yang kemarin disampaikan oleh Aliansi Penyelenggara Sekolah Swasta. Dia menyebutkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pasal 1 ayat 2 di situ terbuka peluang bahwa negara atau pemerintah bisa memberikan tugas kepada guru-guru swasta kepada sekolah swasta itu, atau guru-guru negeri, maaf ya, guru-guru ASN kepada sekolah swasta. Dengan demikian guru yang lulus PPK adalah pegawai ASN yang bisa ditugaskan oleh negara di sekolah swasta sesuai dengan frasa diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu di Undang-Undang ASN pasal 1. Terakhir sekali, mohon maaf, survei kepuasan itu luar biasa. Yang ingin saya pertanyakan adalah siapa pemangku kepentingan yang dirujuk oleh survei tersebut, bagaimana dengan kepuasan para penyelenggara sekolah swasta, apakah mereka juga termasuk yang disasar oleh survei dan mereka puas terhadap kinerja Kemendikbud, karena pada kenyataannya mereka berkali-kali datang kemari menyampaikan aspirasi dan keluhannya. Barangkali ini perlu termasuk juga the best collaboration ya, penghargaan terbaik dalam kolaborasi. Betul, Kemendikbud banyak sekali berkolaborasi. Pertanyaan saya adalah bagaimana kolaborasi Kemendikbud dengan pemerintah daerah, Kemendikbud dengan sekolah swasta, Kemendikbud dengan kementerian atau lembaga lainnya, terutama PUPR dalam rangka memenuhi berbagai macam kebutuhan infrastruktur sekolah di berbagai daerah. Itu saja barangkali. Pak Nadiem pernah menyatakan dalam salah satu statement ya di salah satu media curhatan kepala sekolah. Bapak menjawab bahwa saya ini bukan menterinya sekolah negeri ya, bahwa saya ini bukan menteri pendidikan sekolah negeri. Dalam arti kata Bapak ini menteri pendidikan negeri dan swasta. Dalam hal ini tidak hanya sekedar diucapkan tetapi perlu dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Kenapa kepala sekolah ini sampai mengungkapkan hal semacam ini? Ini menunjukkan ada rasa diskriminatif antara sekolah negeri itu dengan swasta. Rasa diskriminatif inilah yang dirasakan dari yayasan-yayasan. Ya, mungkin perhatian, mungkin kunjungan, mungkin kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan. Nah, sekarang dengan keluarnya P3K, kemudian banyaknya yang lulus dari P3K ya.
yang ada di swasta dipindahkan ke negeri. Rasa ini kembali timbul bahwa benarkah Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menteri kita semua, menteri Indonesia. Ini harus Bapak wujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan, kebijakan-kebijakan Bapak. Kenapa aliansi perguruan penyelenggara pendidikan itu mengusulkan dikembalikan ke swasta? Mereka menyadari bahwa ini transisi, sehingga selanjutnya tidak apa-apa. Tetapi untuk sekarang karena gejolaknya luar biasa. Jadi ini permohonan untuk disampaikan, satu transisi, kemudian yang kedua kajian mereka secara konstitusi atau regulasi yang ada itu masih dimungkinkan. Jadi itu ya kenapa mereka meminta supaya dikembalikan ke swasta, karena memang mereka orang-orang terbaik, termasuk kepala sekolah SMK PK yang baru mendapatkan prestasi dan seterusnya, dan ini kepala sekolahnya diterima P3K. Kemudian yang lolos passing grade itu kementerian lain kalau bisa seperti anjuran Mas Nur Purnamasidi, ikut Kemendikbud. Jangan Kemendikbud yang didikte oleh kementerian lain. Nah begitu saya kira, istilahnya menjadi bapak. Nah kemudian seperti saya sebelumnya sudah menyampaikan di luar forum bahwa honorer ini Pak, kalau diterima sekarang 300.000 prestasi. Saya perlu menyampaikan terima kasih kepada Mas Menteri. Tapi kalau kemudian dilihat secara umum, maka ini mungkin hanya tambal sulam ke yang pensiun. Pensiun dari PNS itu sekitar 228.000. Sehingga kan nanti ini akan ada honorer baru. Nah ini terhadap skema penyelesaian honorer di sekolah negeri, ini nampaknya harus ada pengganti yang ampuh dari PP 48 2005. Karena sudah terbukti diganti PP 43 2007, PP 56 2012, dan seterusnya tidak selesai. Nah karena tidak selesai berarti harus ada skema, karena memang nanti ketika ini keluar, diterima P3K masih ada masuk lagi, karena gurunya memang harus disediakan. Kemudian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini sudah, mohon maaf, sudah pernah dijanjikan ketika mereka hadir. Pak Iwan juga pernah menyampaikan bahwa memang 2020 kemarin, 2021 tidak ada. Tetapi kami usahakan untuk didata lebih dulu, kemudian harapannya 2022 ini dibuka. Nah ini tolong untuk tidak hanya dijanjikan tetapi diusahakan.